Hai, yuk temenin aku lagi ngobrol. Hari ini mau sharing perubahan drastis aku setelah menjadi seorang ibu. Nah, jadi di sini aku lagi makeup, sengaja banget makeup karena memang aku mau buat video. Nah, biasanya kalau aku buat video untuk kerjaan ya ke Fit Moms, itu aku udah planning dulu kira-kira topik yang mau aku share itu apa, terus aku bisa take 4-5 video sekali dengan outfit yang sama gitu. Jadi itu kalau untuk YouTube, sedangkan kalau untuk konten video-video singkat kayak untuk Instagram, itu aku juga bisa ambil sekali 10-15 gitu ya dalam satu hari. Apalagi kalau aku di sini ngambil video itu nggak bisa langsung planning, oh ya udah besok gitu langsung aku moodnya sekarang nih, ya udah langsung ambil video gitu. Lebih ke ngelihat dulu suasana di luar seperti apa, cuaca di luar seperti apa, karena memang aku nggak ada bantuan lighting khusus ataupun kamera yang high quality segala macam gitu ya. Jadi memang yang apa adanya dulu, dan untuk membantu kualitas video itu akan terbantu banget kalau cuaca di luar juga benar-benar cerah atau ada matahari yang bersinar gitu. Ngomong-ngomong soal tentang perubahan setelah menjadi ibu, aku yang aku alamin itu perubahannya tuh banyak banget ya. Tapi mungkin dari yang pertama itu mungkin kita boleh ngebahas tentang penampilan kali ya. Bisa dibilang bukan nggak mau lagi dandan, bukan nggak mau effort lagi untuk terlihat feminim, cantik, dress up gitu ya. Tapi saat udah jadi ibu kayaknya prioritas atau perhatian itu nggak bener-bener lagi untuk diri sendiri, tapi lebih ke anak. Aku pribadi terbiasa dengan kondisi setelah punya anak, gimana caranya anak beres dulu, baru mikirin diri aku. Jadi kalaupun aku nggak makeup, nggak full makeup lagi gitu ya wajar, pokoknya urusan anak beres gitu. Terus ke penampilan secara berpakaian juga aku beda banget. Kalau dulu tuh aku lebih senang yang namanya looknya aku itu feminim, pakai dress, terus mungkin pakai boots yang ada heelsnya. Tapi semenjak jadi anak, karena aku pun harus gendong atau ngangkat tasnya juga gitu, gimana caranya aku bisa cepet gitu ya, bukan soal penampilan lagi yang jadi utama, tapi gimana caranya semuanya itu bisa cepet dan bisa dihandle sendiri. Mengingat aku juga di sini tuh ya, kalau kita jalan, kalau kita ada acara atau apapun lah sehari-harinya gitu, semuanya itu dikerjakan sendiri, nggak ada bantuan dari keluarga mungkin, atau kalau di Indonesia mungkin lebih gampang gitu ya, ada yang ngebantu gitu. Tapi kalau di sini ya bener-bener mandiri, bener-bener semuanya diusahakan sendiri. Belum lagi aku juga waktunya itu nggak hanya untuk urusan anak aja, tapi urusan rumah, urusan kerjaan juga. Jadi aku memang lebih fokus ke mana yang paling convenient, mana yang paling nyaman, cepet, gak buat ribet, itu yang aku pilih, termasuk berpenampilan juga. Jadi setelah aku punya anak, penampilan aku yang tadinya tuh lebih feminim, lebih effort banget lah ya, rajin makeup gitu, sekarang lebih kayak ya udah yang penting ngalis, pakai lipstick, pakai baju nyaman, mau cuman pakai sweater aja, baju oversize ya nggak apa-apa gitu, yang penting urusan anak nyaman gitu. Tapi itu kan yang paling berat itu sebenarnya di tahun pertama kedua gitu ya, karena memang butuh banget perhatian kita, waktunya kita itu bener-bener banyak untuk ngurusin anak gitu. Tapi anak semakin besar, waktunya kita pun semakin berkurang untuk memperhatikan anak, yang tadinya harus gantiin popoknya berkali-kali atau siapin susunya. Kalau sekarang anak udah bisa makan sendiri, udah bisa pipis sendiri tanpa popok, jadi udah lebih mandiri gitu. Tapi karena kebiasaan aku yang tadinya di awal-awal itu lebih memilih yang simple, udah jarang makeup, kebawa banget sampai ke aku sekarang anak udah 3 tahun, aku masih lebih memilih penampilan yang simple dan cepat gitu. Lain hal kalau memang ada acara-acara khusus banget, aku baru berusaha untuk dress up, bener-bener berpenampilan, makeup gitu ya, pakai baju juga yang lebih feminim gitu. Sedangkan pas dulu tuh sebelum aku nikah ya cuman jalan nonton aja atau makan dinner keluar, aku tuh bakalan full
dress up, bener-bener effort banget untuk penampilan aku. Itu untuk dari segi penampilan. Terus yang kedua, dari segi menyenangkan diri atau treat self gitu ya, nge-treat diri sendiri. Kalau dulu tuh pas waktu kerja mau beli apa, pengennya apa, ngikutin tren atau model seperti apa, ke fashionnya lah, ke elektronik lah, apapun lah ya yang kita kayak pengen dan bisa beli ya beli aja gitu. Kalau sekarang udah berumah tangga, walaupun memang uangnya ada gitu, bisa tetap beli gitu, tapi pikiran itu secara otomatis udah berubah lagi, nggak fokus ke diri sendiri, tapi lebih ke ini kalau kita pulang itu kita nanti udah bukan cuma untuk sendiri aja, tapi ini sebagai family. Atau kalau kita mau jalan masuk kemana gitu ya, misalnya beli tiket ke museum atau tiket ke kebun binatang, itu tuh bukan buat sendiri lagi, tapi nanti udah dihitung sebagai family gitu, nggak untuk sendiri lagi gitu. Jadi selalu ada pertimbangan yang mikir ekstra gitu. Yang tadinya mau belanja-belanja, beli baju gitu ya beli aja gitu. Terus sekarang kayak aduh ini kayaknya mahal deh gitu, nyari yang lagi sale aja deh atau yang lagi diskon deh gitu. Terus nyesuaiin modelnya gitu. Terus nggak perlu lagi yang update kalau nggak butuh. Pokoknya dari segi mengeluarkan keuangan pun aku sekarang setelah jadi ibu tuh bener-bener yang kayak ketat banget, bener-bener ekstra mikir banget, nggak segampang waktu dulu tuh waktu masih sendiri gitu ya, ngikutin aja maunya kita seperti apa gitu. Dan perubahan yang berikutnya lagi itu setelah aku jadi ibu, kalau dulu tuh yang jadi kebanggaan kan udah pasti diri sendiri ya, kita bangga sama pencapaian kita, bangga aku bisa jalan-jalan kemana, apa nih pencapaiannya aku, suksesnya aku tuh seperti apa gitu. Nah kalau sekarang udah jadi family, bahagianya itu udah jadi ibu rumah tangga gitu ya, bahagianya itu sesimpel yang lihat progres perkembangan anak bisa ngapain gitu ya. Kayak sekarang tuh anak bisa ngomong 2 bahasa, aku tuh rasanya bangga banget, senang banget gitu. Aku seneng deh selagi pas dari awal anak lahir aku udah ngebiasain anak ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi sekarang dia 3 tahun, dua-duanya tuh udah otomatis bisa bahasa Indonesia ke aku, terus bahasa Belanda ke papanya atau family di sini. Dan itu buat aku suatu kebanggaan banget. Kalau dulu tuh lebih fokus mengejar hal-hal yang mungkin lebih banyak income lagi supaya banyak pencapaian lainnya yang aku bisa dapetin juga, mungkin baik itu materi atau pengalaman gitu ya. Pokoknya fokus itu diri sendiri. Tapi kalau sekarang itu kayak aku berusaha untuk naikin income supaya aku bisa nikmatin bareng sama family, supaya aku bisa kasih yang terbaik sama anak aku, sama keluarga aku. Pokoknya tuh bukan diri sendiri lagi yang jadi perhatian atau tujuan utama, tapi lebih ke family. Dan yang terakhir, aku tuh mungkin dari dulunya juga aku memang tipikal orang yang cukup percaya diri ya. Tapi walaupun kayak sekarang aku lebih hemat, lebih mikir banget ngeluarin uang, kayak nggak punya uang gitu ya, atau penampilan yang jauh lebih cuek, kayak berasa banget kayak udah emak-emak yang udah nggak care lagi sama penampilan gitu. Tapi aku tetap punya percaya diri yang sangat-sangat tinggi. Yang pertama mungkin karena aku mengenali diriku ya, aku mengenali value diriku. Aku nggak fokus bahwa wanita yang cantik atau harus percaya diri itu harus dinilai dari look atau penampilan atau barang yang mereka miliki, bukan lagi, tapi lebih kayak dirinya kita, value-nya kita, karakternya kita. Dan aku cukup percaya diri. Di sisi lain kalau soal ke penampilan, mungkin karena aku juga sekarang lebih ke fitness, lebih jaga tubuh dan tubuh yang sehat gitu lah ya. Jadi aku lebih berenergi dan aku percaya diri sama tubuh aku. Jadi walaupun gak harus pakai barang yang update, barang yang wah mungkin dikenal orang mereknya, aku ngerasa punya percaya diri yang tinggi dan gak perlu hal-hal yang lain yang untuk aku ikutin untuk mencapai rasa percaya diri aku. Sesekali kalau memang pengen punya look yang spesial ya, tinggal makeup aja, pakai dress, bisa kok di
atur penampilannya gitu ya, tapi mostly-nya itu bener-bener yang santai banget, nggak terlalu peduli banget harus pakai A B C D, tapi tetap punya rasa percaya diri. So ini dia final looknya, dan thank you buat kamu yang udah nonton. Sampai ketemu di video yang akan datang. Bye.